Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Dari bulan kemarin kayaknya udah banyak banget tuh kasus viral di Indonesia. Ya mulai dari kasus Ferdy Sambo, pesulap merah versus Gus Samsudin, terus BBM naik. Dan yang paling penting atau paling terbaru nih guys, belakangan ini negara kita sudah dihebohkan dengan munculnya seorang hacker yang membuat pemerintah dan masyarakat sampai ketar-ketir karena aksi yang dilakukannya. Dan nama hackernya itu adalah Bjorka. Nah, siapa sih yang tidak mengenal Bjorka ini yang kemarin viral, guys? Emang apa aja sih yang udah dilakuin sama Bjorka ini sampai-sampai heboh begini, guys? Nah, setiap gue buka TikTok, Instagram, ataupun medsos yang lainnya, pasti ada yang namanya Bjorka. Ya, jadi mari kita bahas sama-sama tentang hacker Bjorka ini di segmen informasi seputar dunia. Bjorka adalah seorang hacker yang mengklaim bahwa ia berhasil meretas 105 juta data warga Indonesia yang diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Bjorka mengungkapkan motifnya menyerang sistem pemerintahan Indonesia karena orang terdekatnya telah menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965. Dia mengidentifikasi aksi ini untuk seorang kawannya yang berkebangsaan Indonesia yang berada di Warsawa, Polandia. Dalam akun Twitternya dengan username @bjorkanism, dia mengatakan, "Saya punya seorang kawan baik di Warsawa dan dia banyak bilang betapa kacaunya Indonesia. Saya melakukan ini untuk dia." Bjorka juga mengatakan orang ini sudah mengurusnya sejak lahir. Orang ini ingin pulang dan membangun Indonesia dengan teknologi. Seperti yang diketahui, kebijakan 1965 yang dimaksud Bjorka adalah terkait dengan orang-orang eksil. Nah, para eksil ini adalah generasi muda Indonesia di awal tahun 1960-an yang dikirim kuliah ke negara-negara Blok Timur oleh pemerintah Orde Lama. Dan setelah memasuki pemerintah Orde Baru, mereka tidak bisa pulang ke Indonesia karena dianggap pengkhianat negara oleh pemerintah Orde Baru. Para eksil ini tersebar di Eropa dan negara-negara lainnya. Dan seperti yang tadi gue bilang, si Bjorka ini berhasil meretas 105 juta data warga Indonesia yang berisi nick, nomor KK, dan nama lengkap. Nah, data-data pribadi para pejabat Indonesia juga ikut dibocorkan oleh Bjorka, mulai dari Menkominfo Bapak Johnny G. Plate, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, terus Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, Ketua PSSI Bapak Muhammad Iriwan, Ketua Umum PKB Bapak Muhaimin Iskandar, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD. Bjorka juga mengklaim bahwa ia memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang dicuri dari Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data tersebut terdiri dari nick, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Baru-baru ini, netizen juga dibuat takjub dengan aksi yang dilakukan oleh Bjorka. Bjorka mengaku bahwa ia telah mengungkap dalang dari pembunuhan almarhum Munir Said Tholib. Bjorka juga menyebutkan nama seorang perwira TNI, yaitu Murdi Purwoprayono. Namun, Sekjen Kasum Bivitri Susanti berpendapat bahwa data yang diungkap Bjorka mengenai pembunuhan Munir bukanlah hal yang baru. Selain semua data-data tadi, Bjorka juga mengklaim
telah membocorkan dokumen rahasia milik presiden. Dari cuitan yang diunggah oleh akun Twitter @drafrecher.in, dia mengatakan bahwa Bjorka telah membocorkan surat dan dokumen presiden Indonesia yang dianggap rahasia, dan ini disebarkan di situs Deep Web. Wah, kalau emang bener nih guys ya, bener-bener disebarin ke Deep Web, itu sangat berbahaya menurut gue sih guys. Karena kan apalagi ini dokumen yang disebarin bersifat rahasia, tapi ya kita nggak tahu ya itu bener milik Presiden Joko Widodo atau bukan. Ya semoga aja data-data itu bukan milik presiden. Kita lanjut aja guys. Tapi juru bicara Badan Intelijen Negara atau BIN, Bapak Hadi Purwanto memastikan surat rahasia untuk Presiden Joko Widodo dan dokumen rahasia BIN yang diklaim diretas hacker Bjorka adalah hoax atau tidak benar. Nah benar kan guys? Jadi tidak benar itu, data-datanya hanyalah hoax. Oke guys, kita lanjut. Beliau juga langsung mengecek kebenaran terkait kebocoran data surat untuk Jokowi dan dokumen resmi BIN. Setelah dicek, hasilnya tidak sama atau berbeda. Beliau juga menegaskan bahwa semua data dokumen termasuk dokumen presiden menggunakan nama samaran, sehingga ia memastikan dokumen yang tersebar tersebut adalah hoax. Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono juga menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor di internet. Nah itu kata Heru Budi Hartono guys. Dia mengatakan informasi yang menyebutkan surat berlabel rahasia dari Badan Intelijen Negara dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi bocor di forum peretas atau hacker adalah informasi bohong. Ya jadi makin bingung nih gua guys, ini bener atau enggak. Ya semoga aja pemerintah kita bakal ngelakuin yang terbaik, dan semoga aja semua data-data yang dibocorin gak disalahgunakan guys. Lanjut guys. Pemerintah juga membentuk tim khusus yang bernama Emergency Response Team untuk menanggapi tindakan peretesan yang dilakukan oleh Bjorka. Nantinya tim sus ini akan beranggotakan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Tim ini bertujuan untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia, sekaligus untuk mempertahankan kepercayaan publik. Ya pas udah bocor, baru ditata. Ya gimana guys menurut kalian? Kemunculan hacker Bjorka ini sempat dianggap sebagai pengalihan isu besar yang ada di Indonesia seperti kenaikan BBM dan kasus Ferdy Sambo. Namun Bjorka langsung membantah dengan cuitan di Twitter barunya dengan username @bjorkanism. Bjorka juga membawa nama seorang yang merupakan Jenderal Kapolri dalam cuitannya itu. Dia mengatakan, jika ada yang berpikir saya di sini untuk mengalihkan kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu dia siapa. Tapi saya akan membantu supaya Listio Sigit P mendengar desakan kalian. Nah di sini guys, Bjorka itu mengaku bahwa dia itu tidak mengenal yang namanya Ferdy Sambo. Tapi dia di sini juga menyebutkan nama Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Nah menurut kalian gimana nih guys? Bapak Kapolri ini ada nggak hubungannya dengan kasus Ferdy Sambo atau enggak? Komen aja guys di bawah. Hacker ini juga menyinggung akun Twitter milik Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI atau BNPP RI. Bjorka mengatakan, bagaimana kabarmu Pak? Banyak orang bertanya kepada saya tentang kasus Sambo. Tapi karena Sambo orangmu, saya berharap kamu memiliki cukup waktu untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat Indonesia. Tapi tidak lama kemudian,
akun Twitter kedua Bjorka ini kembali kena suspend oleh Twitter guys. Dan masih belum ada akun Twitter barunya lagi. Hingga saat ini, kebenaran tentang siapa sosok asli Bjorka ini memang masih misterius. Di akun Twitter pertamanya, @bjorkanism, dia menampilkan informasi tentang alamat emailnya dan lokasi di Warsawa, tepatnya itu di Polandia. Namun pada tanggal 11 September kemarin, akun Twitternya itu telah disuspend karena dianggap pelanggar ketentuan. Namun baru-baru ini, Bapak Mahmud MD mengatakan kalau identitas asli Bjorka sudah teridentifikasi. Seorang pemuda asli Madiun yang berinisial MAH sudah berhasil ditangkap dan telah ditetapkan sebagai Bjorka asli. Tapi pada tanggal 15 September kemarin, Bjorka yang asli malah merilis informasi baru yang disebar di channel Telegramnya. Bjorka mengatakan, tertawa berbahak-bahak, pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan misinformasi dari Dark Tracer yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintahan Indonesia. Anak ini sekarang telah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk Dark Tracer adalah dosa Anda telah memberikan informasi yang salah kepada sekumpulan idiot. Loh, kalau Bjorka yang asli masih bisa bikin thread kayak tadi di Telegram, terus yang tadi ditangkap siapa dong? Salah tangkap lagi dong. Ya nggak tahu juga guys, mungkin itu cuman kata-kata doang guys. Selebihnya gue nggak tahu guys. Informasi ini berdasarkan dari artikel yang gue dapat guys. Semua informasi ini cuma artikel yang gue cari. Mungkin segitu saja guys tentang hacker Bjorka ini. Mungkin next kalau misalnya ada informasi lanjut gue bakal ngebahas lagi tentang Bjorka ini. Mungkin segitu saja guys video dari gue. Kalau misalkan ada informasi-informasi yang kurang, karena kan ini gue dapat informasi ini berdasarkan artikel dari Google yang gue dapat guys. Mungkin segitu saja video dari gua. Jika kalian suka ya tonton terus video gua dan tonton juga video gua yang sebelum-sebelumnya. Linknya ada di sini guys. See you the next video. Bye bye.